Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azinur Ferdana, NIM T 2019-1219. Di sini, saya dari kelompok 6 ingin membahas tentang materi awal, yaitu karakteristik umum peserta didik. Nah, sebagai seorang pendidik dalam proses pembelajaran, tentu perlu memahami bagaimana karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Nah, menganalisis kemampuan awal peserta didik merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi peserta didik dari segi kebutuhan dan karakteristik dengan tujuan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku peserta didik ataupun tujuan dan materi. Nah, karakteristik peserta didik ini didefinisikan sebagai ciri-ciri dan kualitas individu peserta didik yang ada pada umumnya meliputi antara lain kemampuan akademik, usia, tingkatan kedewasaan, motivasi terhadap mata pelajaran, pengalaman peserta didik, keterampilan psikomotorik peserta didik, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan sosial. Nah, seorang guru harus mengenal karakteristik peserta didik karena dengan mengenal karakteristik peserta didik ini akan mempermudah guru dalam mengantarkan peserta didik untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Nah, dikarenakan karakteristik para peserta didik yang berbeda-beda, guru di sini harus memahami karakteristik awal anak didiknya sehingga guru dapat dengan mudah mengelola sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran, yang termasuk juga dalam pemilihan strategi pengelolaan, yang berkaitan dengan bagaimana cara menata pengajaran, kemampuan yang mereka miliki atau peserta didik miliki tersebut, dan dapat disesuaikan dengan siswa yang pada akhirnya pembelajaran tersebut dapat lebih terarah dan bermakna, seperti itu. Selanjutnya, ada dua karakteristik kemampuan awal peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik itu sendiri. Yang pertama, latar belakang akademik. Latar belakang akademik meliputi jumlah peserta didik, latar belakang pendidik, indeks prestasi, selanjutnya tingkat inteligensi, keterampilan membaca, nilai ujian, kebiasaan belajar atau gaya belajar peserta didik itu sendiri, minat belajar peserta didik, harapan atau keinginan peserta didik, dan yang terakhir lapangan kerja yang diinginkan peserta didik. Nah, yang kedua ada faktor-faktor sosial. Yang pertama meliputi usia peserta didik, kematangan peserta didik, rentangan perhatian peserta didik, bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik, hubungan sesama peserta didik, dan keadaan sosial ekonomi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, sebagai seorang guru, ada pun cara yang dilakukan bagaimana mengetahui karakteristik atau kemampuan peserta didik itu. Seperti caranya memberikan tes atau pretest yang diberikan kepada peserta didik yang berkaitan dengan materi ajar yang sesuai dengan panduan kurikulum. Nah, selain itu, pendidik juga dapat melakukan observasi atau wawancara terhadap peserta didik tersebut dan memberikan kuesioner agar guru tersebut dapat mengetahui kemampuan peserta didik atau calon anak didiknya. Nah, selanjutnya ada 4 pokok hal dominan dari karakteristik peserta didik yang harus dipahami oleh pendidik. Yang pertama, kemampuan memahami dasar seperti kemampuan kognitif dan intelektual. Yang kedua, latar belakang kultural atau status sosial, status ekonomi, agama peserta didik, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya perbedaan-perbedaan seperti sikap peserta didik, perasaan, minat, dan lain-lain pasti sangat berbeda-beda. Yang terakhir, cita-cita, pandangan ke depan, keyakinan diri, daya tahan peserta didik, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Veronica, NIM T 2019-1207.
Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bakat dan minat peserta didik serta motivasi belajar peserta didik. Bakat adalah kemampuan awal yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh peserta didik. Mengklarifikasi jenis-jenis bakat khusus, baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah terwujud, dibagi menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama, bakat akademik khusus. Misalnya, bakat memahami konsep yang berkaitan dengan angka-angka, logika, dan sejenisnya. Yang kedua, bakat kreatif produktif adalah bakat dalam menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya, menghasilkan program komputer terbaru dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu bakat seni. Misalnya, mampu mengaransemen musik yang digemari banyak orang dan menciptakan lagu dalam waktu relatif singkat. Yang keempat yaitu bakat psikomotorik. Misalnya, mempunyai bakat bermain sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu bakat sosial. Antaranya, mahir dalam menawarkan sesuatu produk dan mahir dalam kepemimpinan dan berorganisasi. Selanjutnya yaitu minat peserta didik. Minat adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya seseorang yang menyuruh. Misalnya, minat terhadap pelajaran, minat terhadap olahraga, dan masih banyak contoh lainnya. Minat itu bersifat pribadi, artinya setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain. Selanjutnya yaitu motivasi belajar peserta didik. Motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku, sehingga motivasi dapat dikatakan sebagai dorongan psikologis yang merupakan perubahan energi pada diri seseorang untuk tetap bersemangat dan bertahan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan arah dan tujuan yang diinginkan untuk dicapai secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu dan motivasi yang berasal dari luar. Motivasi yang berasal dari dalam individu yaitu disebut dengan motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar disebut motivasi ekstrinsik. Prinsip-prinsip motivasi belajar siswa. Yang pertama, motivasi sebagai alat penggerak yang mendorong aktivitas belajar siswa. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama dari motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat yaitu motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang terakhir yaitu motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri motivasi belajar. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Brown, ada beberapa ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Di antaranya sebagai berikut: tertarik kepada guru, artinya tidak membenci atau bersikap acuh tak acuh kepada guru. Yang kedua, tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, ingin selalu bergabung dalam kelompok kelas. Yang keempat, ingin identitas dirinya diakui oleh orang lain. Yang kelima, tindakan, kebiasaan, dan moralnya selalu dalam kontrol diri. Dan masih banyak ciri-ciri motivasi belajar lainnya. Yang terakhir yaitu fungsi motivasi belajar. Motivasi belajar mendorong manusia untuk berbuat. Maksudnya,
sebagai penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan dan menentukan arah perbuatan. Maksudnya ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir yaitu menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Aini Mahbubah, NIM T2019-1231. Di sini saya akan menjelaskan 2 subbab dari analisis peserta didik, yaitu tentang intelijensi dan gaya belajar. Pengertian intelijensi. Intelijensi adalah faktor internal yang mencakup keseluruhan kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik untuk menyesuaikan diri peserta didik itu sendiri pada pembelajaran secara cepat dan efektif. Macam intelijensi ada 2, yaitu intelijensi terikat dan bebas, dan intelijensi mencipta, yaitu kreatif, dan meniru, yaitu eksekutif. Intelijensi bebas terdapat pada manusia yang berbudaya dan berbahasa. Dengan intelijensinya, orang selalu ingin mengadakan perubahan-perubahan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau tujuan tersebutlah dicapai, maka manusia itu ingin mencapai tujuan yang lain, yang lebih tinggi dan yang lebih maju. Untuk hal-hal tersebut, manusia menggunakan intelijensi bebas. Kedua yaitu intelijensi menciptakan, yaitu kreatif, dan intelijensi meniru, yaitu eksekutif. Intelijensi mencipta adalah kesanggupan menciptakan tujuan-tujuan baru dan mencapai alat-alat yang sesuai guna untuk mencapai tujuan itu. Intelijensi kreatif menghasilkan pendapat-pendapat baru seperti kereta api, radio, listrik, kapal terbang, dan sebagainya. Sedangkan intelijensi meniru yaitu kemampuan menggunakan dan mengikuti pikiran atau hasil penemuan 10 orang lain, baik yang dibuat, yang diucapkan, maupun yang ditulis. Yaitu tingkat intelijensi. Klarifikasi tingkatan kapasitas intelektual manusia menurut strata IQ-nya terdapat 9 tingkatan. Untuk tingkatan-tingkatannya sudah bisa kita lihat di tabel ini dengan jelas. Yang selanjutnya yaitu gaya belajar. Pengertian gaya belajar. Kolb mengatakan bahwa gaya belajar merupakan metode yang dimiliki individu atau yang dimiliki diri peserta didik untuk mendapatkan suatu informasi. Yang pada prinsipnya gaya belajar merupakan bagian integral dalam siklus belajar aktif. Gaya belajar adalah cara-cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Macam-macam gaya belajar ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Tipe gaya belajar ini yaitu dengan cara melihat. Seorang yang mempunyai tipe visual atau mempunyai tipe belajar dengan melihat ini akan cepat mempelajari bahan-bahan yang disajikan secara tertulis atau dalam bentuk bagan, grafik, atau gambar. Pokoknya mudah mempelajari bahan pelajaran yang dapat dilihat dengan alat penglihatannya. Sebaliknya, mereka merasa sulit belajar apabila dihadapkan dengan bahan-bahan dalam bentuk suara ataupun gerakan. Yang kedua yaitu dengan gaya belajar auditorial. Tipe gaya belajar ini adalah dengan cara mendengar. Anak yang bertipe auditif itu biasanya mudah mempelajari bahan-bahan yang disajikan dalam bentuk suara
bisa dengan ceramah. Begitupun guru. Jika menerangkan dengan metode ceramah, dengan guru berbicara, ia cepat menangkap bahan pelajarannya. Di samping itu, kata dari teman, yaitu diskusi atau suara radio atau kaset, ia akan mudah untuk menangkapnya. Terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Tipe gaya belajar ini adalah menggunakan cara bergerak. Anak-anak dengan gaya belajar kinestetik ini sangat suka bergerak, dan cara belajarnya mereka memang membutuhkan unsur gerak fisik. Mereka akan tersiksa apabila mereka dipaksa duduk diam saat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahudin, NIM T2019-1243. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal peserta didik merupakan ilmu prasyarat yang digunakan untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan awal juga disebut sebagai prior knowledge atau PK. Kemampuan awal adalah sebuah langkah penting dalam proses belajar. Dengan demikian, setiap guru atau pendidik itu perlu mengetahui tingkat kemampuan awal pada masing-masing peserta didiknya. Dalam proses pemahaman, kemampuan awal merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi pengalaman belajar bagi para peserta didik dalam proses belajar. Kemampuan awal merupakan kerangka di mana peserta didik menyaring informasi baru dan mencari makna tentang apa yang sedang dipelajari oleh peserta didik itu sendiri. Kemampuan awal merupakan ilmu prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik sebelum memasuki pembelajaran materi berikutnya yang lebih tinggi ke depannya. Menurut Robert, kemampuan awal adalah ilmu prasyarat awal untuk mengetahui adanya perubahan. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan mampu mengasah kemampuan awal mereka karena dipastikan setiap materi yang sudah ia pelajari akan berhubungan dengan materi nantinya yang akan dibahas di pembelajaran kelas. Kemampuan awal ini menggambarkan sebuah kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh seorang pendidik itu sendiri. Kemampuan awal peserta didik itu sangat penting untuk diketahui oleh pendidik sebelum ia memulai pembelajaran. Dengan demikian, dapat diketahui apakah peserta didik itu telah mempunyai pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sejauh mana peserta didik itu mengetahui materi apa yang akan disajikan. Demikianlah pembahasan sedikit tentang kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.